Halo semuanya, perkenalkan saya Dela Widyasuti dengan NIM C1023023, Pendidikan Ekonomi Angkatan 23, Universitas Jenderal Sudirman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait ekonomi digital. Nah, kalian tahu nggak sih ekonomi digital itu apa? Nah, jadi ekonomi digital ini adalah sebuah gagasan atau kerangka ekonomi yang dijadikan teknologi digital sebagai fondasi pentingnya dalam situasi setiap alur produksi, penyaluran, dan penggunaan barang dan layanan. Kalau kita bandingkan dengan ekonomi konvensional, itu bisa kita lihat yang lebih jelas itu waktu kita transaksi. Kalau transaksi menggunakan ekonomi digital, itu kita biasanya melalui kris ataupun kartu ATM lainnya. Lalu kalau semisal dari segi ekonomi konvensional, kita biasanya pembayaran melalui pembayaran langsung atau pembayaran tunai. Itu kita bisa lihat dari segi transaksi. Contoh penerapan ekonomi digital di Indonesia itu bisa kita lihat dari segi e-commerce, yaitu ada ada Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari ekonomi digital. Nah, kalau dari segi keuangan digital itu kita bisa lihat ada OVO, ada GoPay, ada Dana, ada ShopeePay, dan lain sebagainya untuk menyederhanakan proses pembayaran, pengiriman uang, investasi, dan lain sebagainya. Ekonomi digital ini mencakup berbagai aktivitas seperti e-commerce, terus ada jasa keuangan digital, lalu ada media sosial, serta ada aplikasi yang memanfaatkan data dan AI untuk membuat otomatis proses bisnis. Peran ekonomi digital dalam sistem perekonomian di Indonesia itu bisa kita lihat dari segi efektivitas dan produktivitasnya. Ekonomi digital ini memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan berbagai proses bisnis, menekan biaya operasionalnya, mempercepat alur kerjanya, dan meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan melalui penggunaan digital, teknologi seperti misalnya kecerdasan buatan atau AI, terus selalu ada data besar dan komputasi awan. Contohnya nih, kita mau buka usaha pakaian. Kita tidak perlu cari toko untuk penempatan usaha kita, tapi kita hanya perlu untuk mendaftarkan di marketplace online. Itu bisa menekan biaya kosnya. Tentunya ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama untuk mengembangkan ekonomi digital ini di Indonesia. Nah, contoh tantangan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu bisa mencakup infrastruktur yang belum merata, lalu ada perlindungan data yang masih kurang, peraturan yang belum stabil, lalu ada rendahnya keterampilan dan pemahaman digital, ada kepercayaan konsumen yang perlu ditingkatkan lagi, lalu ada akses terhadap pendanaan yang terbatas, kesenjangan sosial yang tinggi, serta tingkat persaingan yang tinggi. Kalau kita bahas terkait bagaimana ekonomi digital itu berdampak pada masa depan ekonomi di Indonesia, itu kita bisa lihat dari transformasi ekonomi di Indonesia saat ini itu didorong kuat oleh ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini berperan sebagai mengefisiensikan proses, lalu muncul ide-ide yang baru, serta meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas. Nah, untuk partisipasi aktif masyarakat ini penting untuk mendukung perekonomian digital dengan cara apa? Nah, dengan cara meningkatkan pemahaman tentang teknologi digital, lalu bisa berhati-hati dalam keamanan cyber, serta terlibat secara aktif dalam ekosistem digital. Kalau kita bahas terkait bagaimana ekonomi digital itu berdampak pada masa depan ekonomi di Indonesia, itu kita bisa lihat dari transformasi ekonomi di Indonesia saat ini itu didorong kuat oleh ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini berperan sebagai
mengefisiensikan proses, lalu muncul ide-ide yang baru, serta meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas. Nah, untuk partisipasi aktif masyarakat ini penting untuk mendukung perekonomian digital dengan cara apa? Nah, dengan cara meningkatkan pemahaman tentang teknologi digital, lalu bisa berhati-hati dalam keamanan cyber serta terlibat secara aktif dalam ekosistem digital. Nah, yang terpenting itu adalah kolaborasi yang erat antara masyarakat, pemerintah, lalu pihak swasta dalam mewujudkan masa depan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Semoga dengan video ini kalian bisa menambah insight kalian dalam pemahaman sistem ekonomi digital di Indonesia. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang tepat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.